Menghadapi seseorang yang tidak menghormati Anda adalah salah satu tantangan sosial terbesar. Rasanya bisa sangat menjengkelkan, menyakitkan, atau bahkan membuat kita marah. Namun bagaimana kita bereaksi saat dihadapkan pada perilaku tidak hormat ini, seringkali lebih penting daripada tindakan orang tersebut itu sendiri. Ini bukan tentang membalas dendam atau memenangkan argumen, melainkan tentang melindungi diri, menjaga ketenangan, dan tetap berdiri tegak dengan harga diri. Memahami bentuk-bentuk ketidakhormatan sebelum kita menyelami cara menghadapinya, penting untuk mengenali berbagai wajah ketidakhormatan. Perilaku ini bisa muncul dalam banyak bentuk, mulai dari yang terang-terangan hingga yang terselubung. Secara verbal, ini bisa berupa kata-kata kasar, ejekan, atau umpatan yang merendahkan. Seringkali juga termasuk tindakan menyela pembicaraan tanpa jeda, mengabaikan atau menolak mempertimbangkan pendapat Anda, kritik yang berlebihan dan tidak membangun, gosip atau fitnah yang merusak reputasi, hingga sarkasme tajam yang bertujuan menyakiti perasaan secara nonverbal. Ketidakhormatan juga bisa ditunjukkan melalui bahasa tubuh yang merendahkan, seperti memutar mata, menghela napas panjang, atau ekspresi bosan. Ada pula tindakan tidak menjaga kontak mata sebagai tanda ketidakacuhan, mengabaikan kehadiran Anda seolah Anda tidak ada, gestur tangan yang agresif, atau bahkan menginvasi ruang pribadi tanpa izin, melalui tindakan. Ini mencakup pelanggaran batasan pribadi yang telah Anda tetapkan, ketidakmampuan menepati janji secara berulang kali, manipulasi atau pemanfaatan Anda demi keuntungan pribadi, tindakan diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau gender yang mengklaim hasil kerja orang lain, atau mengabaikan peraturan serta kesepakatan yang berlaku. 5 cara menghadapi orang yang tidak menghormatimu. Menghadapi perilaku tidak hormat membutuhkan strategi yang cerdas. Tujuannya adalah melindungi diri Anda tanpa memperkeruh suasana atau kehilangan kendali. Berikut adalah 5 cara efektif yang bisa Anda terapkan. Pertama, tetap tenang dan jaga jarak emosional. Reaksi awal kita saat merasa tidak dihormati seringkali adalah rasa marah atau tersinggung. Namun, membiarkan emosi menguasai diri hanya akan memperburuk situasi dan membuat Anda kehilangan kendali. Ketenangan adalah kunci untuk berpikir jernih dan merespons secara efektif. Ketika merasa terprovokasi, cobalah tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Ini dapat menenangkan sistem saraf dan mencegah respons impulsif. Ingatlah bahwa tujuan orang yang tidak menghormati Anda mungkin adalah memancing reaksi emosional dari Anda, jadi jangan berikan kepuasan itu kepada mereka. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan respons yang paling tepat dan konstruktif. Jangan langsung membalas dengan kata-kata kasar atau nada tinggi. Jika perilaku tidak hormat tersebut melibatkan agresi verbal atau fisik, menjauh dari situasi adalah langkah bijaksana untuk menjaga keamanan. Selalu ingat tujuan utama Anda. Apakah Anda ingin memenangkan argumen? Atau Anda ingin menyelesaikan masalah dan melindungi diri? Fokuslah pada tujuan jangka panjang. Ketenangan memungkinkan Anda untuk berpikir logis dan memilih respons yang tepat, alih-alih bereaksi secara impulsif. Ini juga menunjukkan bahwa Anda memiliki kontrol diri dan tidak mudah diprovokasi, yang seringkali dapat meredakan intensitas situasi. Lebih jauh lagi, menjaga jarak emosional membantu Anda melindungi kesehatan mental dari dampak negatif perilaku tersebut. Kedua, tegaskan batasan dengan jelas dan tegas. Ketika seseorang tidak menghormati Anda, itu berarti mereka telah melanggar batasan Anda. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan batasan tersebut secara jelas, tegas dan konsisten. Ini bukan tentang menjadi agresif, melainkan tentang menetapkan standar bagaimana Anda ingin diperlakukan. Gunakan komunikasi asertif dengan pernyataan saya untuk mengungkapkan perasaan dan batasan Anda daripada menyalahkan orang lain. Misalnya, saya merasa tidak nyaman ketika Anda menyela saya lebih efektif daripada Anda selalu menyela saya. Sebutkan perilaku spesifik yang tidak Anda toleransi. Saya tidak akan melanjutkan percakapan ini jika Anda terus berteriak lebih tepat daripada jangan tidak sopan. Sampaikan pesan Anda dengan nada suara yang tenang dan mantap. Tidak berteriak atau menunjukkan kemarahan, tetapi juga tidak memohon atau terdengar ragu-ragu. Paling penting, konsistenlah dalam menegakkan batasan Anda. Jika Anda menetapkan batasan, tetapi kemudian membiarkannya dilanggar, orang tersebut akan belajar bahwa batasan Anda tidak serius. Jika perilaku tidak hormat terus berlanjut setelah Anda menegaskan batasan, Anda mungkin perlu memberikan konsekuensi
seperti mengakhiri percakapan atau menjauh dari situasi. Menegaskan batasan membantu mengedukasi orang lain tentang bagaimana Anda ingin diperlakukan. Ini juga merupakan tindakan memberdayakan diri sendiri, menunjukkan bahwa Anda menghargai diri Anda dan tidak akan membiarkan orang lain merendahkan Anda. Dengan batasan yang jelas, Anda menciptakan ruang yang aman bagi diri Anda dalam interaksi sosial. Ketiga, pilihlah pertarungan Anda dengan bijak. Tidak semua tindakan tidak hormat perlu ditanggapi dengan respons yang besar. Terkadang, orang melakukan hal-hal kecil yang tidak sopan karena ketidaksengajaan, ketidaktahuan, atau memang memiliki karakter yang kurang baik. Penting untuk membedakan antara insiden kecil dan pola perilaku yang merugikan. Tanyakan pada diri Anda, seberapa penting isu ini? Apakah ini pola perilaku atau hanya insiden sekali? Apakah saya punya energi untuk menghadapinya sekarang? Prioritaskan energi Anda pada perilaku yang benar-benar merugikan atau melanggar batasan penting. Anda untuk hal-hal kecil, terkadang mengabaikannya adalah respons terbaik. Ini bisa berarti menghela napas dalam-dalam dan membiarkannya berlalu, atau mengubah topik pembicaraan. Hindari memperbesar masalah kecil yang tidak penting, karena ini hanya akan membuang waktu dan energi Anda. Pertimbangkan juga sifat, hubungan Anda dengan orang tersebut. Jika orang yang tidak menghormati Anda adalah seseorang yang penting dalam hidup Anda, misalnya anggota keluarga atau rekan kerja dekat, mungkin Anda perlu mencari cara yang lebih strategis untuk menangani masalah ini daripada hanya menghindarinya. Memilih pertarungan Anda dengan bijak membantu Anda menghemat energi dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Tidak semua pertempuran layak untuk diperjuangkan. Ini juga menunjukkan kedewasaan, emosional dan kemampuan untuk membedakan antara masalah besar dan kecil, mencegah Anda terlibat dalam konflik yang tidak perlu. Keempat, tingkatkan harga diri dan keyakinan diri Anda. Orang yang tidak menghormati seringkali mencari celah pada orang yang mereka rasa kurang percaya diri. Ketika Anda memiliki harga diri dan keyakinan diri yang kuat, Anda akan memancarkan aura yang berbeda yang membuat orang lain cenderung berpikir dua kali sebelum memperlakukan Anda dengan tidak hormat. Kenali nilai diri Anda, buat daftar kekuatan, prestasi, dan kualitas positif Anda. Ini dapat meningkatkan rasa harga diri Anda. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Fokuslah pada perjalanan dan kemajuan pribadi Anda. Tingkatkan keterampilan Anda dengan belajar hal baru atau mengasah yang sudah ada, yang dapat meningkatkan rasa kompetensi dan keyakinan diri. Jaga kesehatan fisik dan mental Anda melalui tidur yang cukup, makanan bergizi, olahraga, dan pengelolaan stres, karena semua ini mendukung harga diri. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang positif yang mendukung, menghargai dan menginspirasi Anda, serta jauhi mereka yang terus-menerus merendahkan atau menguras energi Anda. Terakhir, praktikkan afirmasi positif setiap hari. Hari seperti saya berharga atau saya mampu. Harga diri yang tinggi berfungsi sebagai perisai pelindung terhadap perilaku tidak hormat. Ketika Anda menghargai diri sendiri, Anda lebih cenderung menetapkan batasan yang sehat dan tidak mentoleransi perlakuan yang tidak pantas. Ini juga membantu Anda untuk tidak terlalu terpengaruh oleh kata-kata atau tindakan orang lain karena Anda tahu nilai sejati Anda. Kelima, carilah dukungan dan jauhi jika diperlukan. Ada kalanya perilaku tidak hormat sudah mencapai level yang tidak bisa lagi ditoleransi atau diselesaikan sendiri. Dalam situasi seperti ini, mencari dukungan dan mempertimbangkan untuk menjauhi adalah langkah krusial untuk melindungi diri Anda. Bicaralah dengan orang kepercayaan seperti teman, keluarga, mentor, atau konselor. Mendapatkan perspektif dari luar bisa sangat membantu. Jika perilaku tidak hormat bersifat terus-menerus atau serius, misalnya di tempat kerja atau sekolah, dokumentasikan kejadian, tanggal, waktu, dan saksi jika ada. Dokumentasi ini bisa menjadi bukti jika Anda perlu mengambil tindakan lebih lanjut. Jika perilaku tidak hormat berdampak signifikan pada kesehatan, mental atau emosional Anda, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan terapis atau psikolog yang dapat memberikan strategi penanganan yang lebih spesifik. Di lingkungan profesional, laporkan kepada atasan atau Departemen Sumber Daya Manusia jika perilaku tersebut melanggar kebijakan perusahaan. Akhirnya, jika semua upaya lain telah gagal dan perilaku tidak hormat tersebut terus berlanjut serta merugikan Anda, pertimbangkan untuk membatasi kontak atau bahkan sepenuhnya menjauhi orang tersebut. Ini bisa berarti memblokir nomor telepon, tidak lagi menghadiri pertemuan yang sama, atau mengakhiri hubungan.
Ini adalah langkah terakhir yang diambil untuk menjaga kesejahteraan Anda. Mencari dukungan memastikan bahwa Anda tidak menghadapi masalah sendirian. Ini juga memberikan Anda perspektif dan strategi tambahan. Sementara itu, menjauhi atau membatasi kontak adalah tindakan perlindungan diri yang vital ketika seseorang secara konsisten menolak untuk menghormati Anda. Anda berhak untuk berada di lingkungan yang aman dan mendukung. Pada akhirnya, menghadapi orang yang tidak menghormati kita adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan. Namun, bagaimana kita memilih untuk merespons dapat membuat perbedaan besar pada kesejahteraan dan harga diri kita. Dengan tetap tenang, menegaskan batasan pribadi, memilih pertarungan dengan bijak, meningkatkan keyakinan diri, dan mencari dukungan bahkan menjauhi jika diperlukan, Anda dapat melindungi diri dan menjaga integritas pribadi. Ingatlah, Anda tidak bertanggung jawab atas perilaku orang lain, tetapi Anda bertanggung jawab atas bagaimana Anda meresponsnya. Membekali diri dengan strategi ini akan membantu Anda menavigasi interaksi yang sulit dengan lebih percaya diri dan ketenangan. Oke bro, itu tadi materi kita kali ini. Semoga ada sesuatu yang bisa lo ambil dan langsung lo terapkan. Ingat, perubahan itu dimulai dari satu langkah kecil, dan yang paling penting adalah konsisten. Jangan lupa subscribe Materi Pria biar lo nggak ketinggalan update terbaru, like videonya kalau lo suka, dan share ke teman-teman lo yang juga butuh dorongan. Punya pertanyaan atau topik yang pengen kita bahas? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bro. Tetap semangat, tetap jadi pria berkualitas. Inilah Materi Pria,